Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari pengalaman juga dari refleksi, saya merasa bahwa dunia yang ada di sekitar kita itu mencerminkan diri kita sendiri. Ketika saya lagi seneng, pohon, burung, langit itu jadi indah dan menyenangkan. Orang-orang juga menyenangkan. Tapi ketika saya lelah, kemudian juga sedang tidak nyaman dan sebel, entah karena apa, semuanya juga jadi jelek. Orang lain juga menyebalkan. Jadi itu sebuah cerminan apa yang terjadi di dalam diri kita. Karena itu menjadi sangat penting bagaimana kita mengenali rasa perasaan, pikiran-pikiran, dan apa yang kita sadari di dalam diri kita. Karena kemudian itu yang tercermin keluar dan menjadi cahaya yang memancar, yang juga ditangkap oleh orang lain, oleh semesta di sekitar kita. Seperti kalau kita memandang orang yang lagi cemberut mukanya, kita juga pasti mempunyai reaksi yang berbeda ketika orang itu tersenyum dan sedang berbahagia. Maka kualitas batin, cara kita berpikir, mindset kita, cara kita bereaksi, perasaan yang kita alami di dalam diri kita, itu sangat menentukan reaksi dan pengalaman yang akan kita peroleh. Maka penting sekali masuk ke dalam diri dan merasa bahwa saya mendapatkan tempat di situ. Sense of belonging. Perbandingannya seperti ini. Kalau kita pergi ke sebuah kota atau dibesarkan di sebuah kebudayaan yang lain sejak kecil, dan kita merasa tidak diterima, tidak belong, tidak menjadi bagian masyarakat itu, entah karena beda suku, entah cara berbicaranya aneh, tidak sama dengan yang lain, entah warna kulit atau rambut kita berbeda, lalu kemudian teman-teman mentertawakan, kita merasa tidak menjadi bagian dari masyarakat itu. Kita tumbuh terasing, tidak sungguh-sungguh menjadi bagian dari tempat kita bertumbuh. Disitulah kemudian saya merasa tidak nyaman, tidak menjadi bagian dari konteks. Biasanya orang-orang seperti ini akan pergi ke alam. Lalu dalam alam itu menikmati kebersamaan, binatang-binatang menjadi temannya, dan alam adalah tempat dia merasa belong, menjadi bagian. Disitulah kemudian dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa bisa mengekspresikan diri, menjadi diri sendiri tanpa harus mengatur tingkah laku atau cara berbicara atau sopan santun tertentu. Disitulah orang-orang yang tidak belong, tidak menjadi nyaman di sekitar masyarakatnya, menjadi nyaman, belong to the nature. Nah, perasaan menjadi bagian itu penting kita miliki dengan diri sendiri. I am belong to myself. Saya merasa nyaman dengan diri sendiri. Bukan tanpa kekurangan, bukan tanpa kelemahan, tanpa kesalahan, bukan. Tetapi saya mengenali diri sendiri dan saya menerima diri sendiri dan saya merasa menjadi bagian dari diri saya sendiri. Saya tidak menolak, bahkan saya bisa menerima kelemahan dan kekurangan dan berasa nyaman. Nah, itulah perasaan yang sangat penting yang kemudian bisa memancar keluar. Itu juga kemudian dirasa oleh dunia di sekitar kita. Ketika kita merasa nyaman dengan diri sendiri, merasa menjadi bagian dari diri sendiri, merasa itulah tempat saya, itu akan terpancar keluar. Saya tidak menolak apapun, tetapi menerima apa saja di dalam diri saya.
Karena itulah sahabat saya yang paling mengerti, yang paling menerima, yang paling membuat saya merasa nyaman. Maka kemudian itu terpancar keluar. Dengan orang lain juga menjadi nyaman. Dengan binatang-binatang juga nyaman. Mereka tidak ketakutan. Karena tidak ada penolakan dari dalam diri kita. Juga dengan semesta, dengan alam, dengan tumbuhan. Kita memancarkan energi positif. Kita memancarkan kedamaian. Kita memancarkan acceptance. Lalu hidup kita menjadi penuh dengan kedamaian, kenyamanan. Orang lain juga tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus kita tolak, yang harus kita takuti. Karena saya nyaman dengan diri sendiri. Merasa bahwa diri saya, inner self saya adalah tempat where I belong. Tempat di mana saya sungguh menjadi bagian yang diterima, dihargai, dan merasa nyaman. Kalau seperti itu, maka dunia akan mencerminkan juga apa yang terjadi di dalam batin kita. Rasa nyaman itu, rasa penerimaan itu. Dan kemudian kita di mana-mana akan merasa diterima, merasa nyaman, dan merasa bahagia. Karena itu perjalanannya pertama-tama adalah ke dalam. Dan dengan sendirinya memancar keluar. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya kita mengenal perasaan-perasaan kita sendiri, kita mengenal pikiran-pikiran kita sendiri, kita mengenal gerakan-gerakan batin yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka waktu-waktu hening, waktu-waktu meditasi, waktu-waktu sendiri, dan waktu-waktu refleksi itu sangat penting. Pada saat itu kemudian kita mempunyai kekuatan untuk bisa memancarkan kedamaian, memancarkan kebaikan, memancarkan penerimaan. Ketika pertama-tama di dalam diri kita, kita sudah mengalaminya. Maka penting saat-saat hening dan saat-saat merasakan betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh menginginkan kita yang unik tanpa penolakan apapun. Tuhan tidak menghakimi kita, maka Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Kalau pengalaman itu bisa dirasakan, dialami setiap hari, saya kemudian merasa nyaman dengan diri sendiri, tidak komplain, tidak memprotes diri sendiri, tetapi menerima, mencintai, nyaman dengan diri sendiri. Disitulah kita kemudian bisa memancarkan proses batin itu juga ke dunia di sekitar kita. Maka penting saat-saat hening, saat-saat refleksi, saat-saat merasa dicintai oleh Tuhan begitu besar. Saat-saat Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita, menerima kita apa adanya. Dan kalau kita ingin mengetahui apakah kita sungguh-sungguh cukup waktu dengan diri sendiri, menerima diri sendiri, mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, kita bisa melihatnya dalam relasi-relasi kita dengan sekitarnya. Apakah sekitar kita itu merasa nyaman dengan diri saya? Bukan hanya orang-orang, tetapi juga binatang-binatang, juga tumbuhan-tumbuhan. Disitulah kita bisa tahu bahwa kita sudah menerima diri sendiri apa adanya. Kita sudah mengalami bahwa dikasihi Tuhan begitu besar atau belum. Karena memang dunia di sekitar kita mencerminkan apa yang terjadi di dalam diri kita. Maka kita perlu handle ourselves with care. Terutama karena kita sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.